Halo, perkenalkan nama saya Feby Kumar Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Pada bab 1, di sini saya akan menguji normalitas. Langkah pertamanya kita buka aplikasi IBM SPS Statistik. Setelah itu kita klik variable view. Nah, pada kolom name kita isi atau kita ketik Y, X1 dan X2. Selanjutnya kita ke kolom desimal, kita ubah menjadi angka 0. Setelah itu kita ke kolom label, kita isi Y sama dengan ketepatan membayar pajak. Setelah itu pada label X1 kita isi dengan pengetahuan perpajakan. Yang terakhir label X2 kita isi dengan kedisiplinan. Nah, setelah itu pada kolom value kita klik, lalu kita isi pada kolom value itu 1 dan label itu tepat waktu, terus kita tambahkan dan kita ulang 0 dan dengan label tidak tepat waktu. Setelah itu kita tambahkan, terus kita klik OK. Next, kita klik data view. Nah, di sini kita akan mengisi data-data seperti yang ada pada tampilan. Pada kolom Y kita isi dengan angka 0 dan pada kolom X1 kita isi dengan angka 1 dan X2 kita isi dengan angka 1. Isi semua data yang telah diberikan seperti yang ada pada tampilan, dan setelah itu kita akan menguji data ini dengan cara mengklik analis. Nah, pada tampilan analis kita akan klik deskriptif statistik, lalu kita klik lagi explorer. Pada kotak explorer kita klik ketepatan membayar pajak, lalu kita pindahkan ke kolom dependent list dengan cara mengklik kursor yang ada di sampingnya atau tanda panah yang ada di sampingnya. Nah, setelah itu kita pindahkan pengetahuan kedisiplinan ke faktor list dengan cara mengklik tanda panah yang ada di samping kolom faktor list seperti yang ada pada tampilan. Setelah itu kita klik plots, lalu kita klik deskriptif dan klik stem and leaf, lalu kita klik normality plots with text. Lalu kita klik continue dan kita klik OK, dan hasil uji akan muncul seperti yang ada pada tampilan. Langsung saja kita ke tabel uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kita perhatikan pada kolom kedisiplinan. Di sini ada 1%, 3%, dan 4%.
Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau 0%, maka residual berdistribusi normal. Dengan kata lain, sampel dari 0% tidak berdistribusi normal. Nah, kita perhatikan pada kolom signifikan. Di sini ada 0,0 dan 0,02 dan 0,0. Berarti data yang diuji itu tidak berdistribusi normal karena dia tidak melebihi dari 0,05. Selanjutnya kita akan menguji data homogenitas dengan menggunakan data yang sama. Langsung saja kita ke menu analis, lalu kita klik compare means, lalu kita klik lagi one way ANOVA. Setelah itu akan muncul kotak one way ANOVA. Langsung saja kita pindahkan ketepatan membayar pajak pada kolom dependent list dengan cara mengklik tanda panah yang ada pada samping kolom. Setelah itu kita pindahkan lagi pengetahuan perpajakan dengan cara mengklik tanda panah yang ada samping kolom faktor. Kita klik opinions, terus kita klik homogeneity of variance test, lalu kita klik continue, lalu kita klik lagi OK, dan hasil ujinya akan muncul seperti yang ada pada tampilan. Langsung saja kita ke table test of homogeneity of variance. Untuk menguji variabilitas, perhatikan kolom signifikan. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, signifikan sama dengan 0,06, maka asumsi homoskedastisitas dipenuhi, tidak ditolak. Dengan kata lain, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data. Selanjutnya kita ke table test of homogeneity of variance. Perhatikan kolom signifikan. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,06, maka asumsi homoskedastisitas ditolak. Dengan kata lain, terjadi masalah heteroskedastisitas pada data atau asumsi homogenitas variansi dari data, ketepatan membayar pajak dan tidak tepat membayar pajak dipenuhi. Selanjutnya kita ke uji linearitas dengan menggunakan data yang sama. Karena masih menggunakan data sama, kita langsung saja klik analis dan compare means, lalu kita klik means. Pada kotak means, kita klik ketepatan membayar pajak, kita pindahkan ke dependent dengan mengklik tanda panah yang ada samping kotak dependent. Setelah itu kita pindahkan juga pengetahuan perpajakan dan kedisiplinan dengan cara mengklik tanda panah yang ada pada kolom dan list. Setelah itu kita klik opinions, terus kita klik test for linearity, kita klik continue, lalu kita klik OK, dan akan muncul hasil uji data linearitas. Langsung saja kita ke table ANOVA table, tekan kolom significant definition of linearity karena sama dengan 0,05 lebih kecil significant definition of linearity, yaitu 0,0, maka X1 dengan Y linear tidak ditolak. Dengan kata lain, terdapat linearitas antara Y dan X1 dan
linearitas ini dapat ditingkatkan kepercayaannya 95 signifikan. Langsung saja kita ke tabel ANOVA ketepatan membayar pajak kedisiplinan. Perhatikan kolom signifikan definition of linearity karena sama dengan 0.05 lebih kecil signifikan definition of linearity yaitu sama dengan 0.09, maka X2 dengan Y linear tidak ditolak. Dengan kata lain, terdapat linearitas antara Y dan X2 dan linearitas ini pada tingkat kepercayaan 95% signifikan. Selanjutnya kita ke bab 2 yaitu menguji analisis regresi linear berganda. Karena masih menggunakan data yang sama untuk menguji analisis regresi berganda, pertama-tama kita klik analis, terus kita klik regression, terus kita pilih linear. Nah, pada kolom linear kita klik ketepatan membayar pajak, kita pindahkan ke dependent dengan cara mengklik tanda panah yang ada di sampingnya. Pengetahuan perpajakan kita pindahkan dan kedisiplinan kita pindahkan dengan cara mengklik tanda panah yang ada di samping kolom. Terus setelah itu kita klik statistik. Pada kolom linear regression statistik kita klik confidence intervals. Setelah itu kita klik lagi collinearity diagnosis. Kita klik continue dan OK. Nah, hasil ujinya akan muncul. Langsung saja kita ke tabel koefisien. Pada tabel koefisien, perhatikan kolom B. Dapat dibentuk model regresi linear berganda. Ketepatan membayar pajak sama dengan 0.251 dan 0.408 dan 0.168. Nampak bahwa semua variabel bebas pengetahuan perpajakan dan kedisiplinan mempunyai kontribusi positif terhadap ketepatan membayar pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan dan kedisiplinan, semakin banyak ketepatan membayar pajak. Selanjutnya kita ke ANOVA ANREG. Perhatikan kolom F 29.002, maka B1 dan B2 dan B3 sama dengan 0 ditolak jika F 29.002 diperoleh dari tabel F karena F sama 29.002 maka HO ditolak. Selanjutnya kita ke tabel uji signifikansi koefisien regresi. Pada tabel koefisien, perhatikan kolom signifikan pengetahuan perpajakan atau X1 HO ditolak jika signifikan lebih besar signifikan karena A sama dengan .005 kecil signifikan 1.519 maka HO ditolak. Selanjutnya kita ke analisis lanjutan R2 dan multikoliner pada tabel model summary. Perhatikan kolom R² atau R pangkat 2 dan adjusted R² atau R2 adjusted. R² atau R pangkat 2 sama dengan 0.552 dan R pangkat 2 adjusted sama dengan 0.533. Nilai koefisien determinasi R sama pangkat 2 552 mengindikasikan bahwa sebesar 55.2%. Variabilitas Y dapat diterangkan X1 dan X2, sedangkan sisanya sebesar 44,5%.
0,3%. Variabilitas Y diterangkan oleh variabel X lain yang tidak dipertimbangkan masuk ke dalam model koefisien. Selanjutnya kita ke tabel Collinearity Diagnosis. Untuk identifikasi ada tidaknya multikolinear dalam model regresi yang berbentuk multikolinear terindikasi terjadi dalam model apabila nilai eigenvalue mendekati 0 atau nilai conditional index atau CI bernilai 10 lebih kecil CI lebih kecil 30 kolinialitas moderat atau CI lebih besar 30 kolinialitas kuat. Nampak bahwa nilai eigenvalue dimensi 1 sampai 3 relatif jauh dari nilai 0. Namun pada dimensi 4 yang bernilai 0,037 apabila dilihat nilai CI dimensi 1 sampai 3 bernilai lebih besar 10, sedangkan pada dimensi 4 nilai CI itu 0,8254, maka ada indikasi terjadi kolinialitas moderat. Selanjutnya kita ke analisis regresi logistik. Langsung saja, karena di sini kita masih menggunakan data yang sama, langsung saja kita klik analis, terus kita klik deskriptif statistik, terus kita klik lagi cross tabs. Setelah itu akan muncul kolom crops. Setelah itu kita klik ketepatan membayar pajak, pindahkan ke rows dengan cara mengklik tanda panah yang ada di samping kolom rows. Setelah itu kita klik juga pengetahuan perpajakan, kita pindahkan ke columns dengan mengklik tanda panah yang ada di sampingnya. Setelah itu kita klik statistik, lalu checklist chi-square, dan lalu hasil ujinya akan muncul. Dan setelah itu kita langsung saja ke tabel uji square. Perhatikan kolom asimptotik signifikansi 2 side person chi-square sama dengan 0,000 karena signifikan sama dengan 0,00 lebih kecil 0,000, maka HO ditolak. Jadi pada tingkat signifikan 5% ada hubungan pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan kedisiplinan. Selanjutnya kita ke tabel variabel in the equation Y dan X2. Untuk menguji variabel in the equation Y dan X2 dengan menggunakan data yang sama, langsung saja kita mengklik analis, kita klik regression, terus kita klik lagi binary logistik. Pada kolom logistik regression kita klik ketepatan membayar pajak, kita pindahkan ke dependent dengan tanda panah, dan kita pindahkan X2 ke blok. Kita klik opinions, dan pada statistik N plus kita klik classification plus, dan klik Hosmer limits how goodness of fit, dan klik correlation of estimates, dan kita klik interaction history. Kita klik continue dan OK, dan hasil uji dari variabel in the equation Y dan X2 akan muncul seperti yang ada pada tampilan. Langsung saja kita ke tabelnya. Perhatikan kolom kedisiplinan pasien sama dengan 1,510. Maka variabel kedisiplinan signifikan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya kita ke tabel Combinus Test of Model Coefficient. Perhatikan kolom signifikan
model sama dengan 0,000 karena signifikan sama dengan 0,05 lebih besar 0, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logit layak digunakan. Kita perhatikan tabel iteration history dan tabel model summary. Dari tabel iteration history dan tabel model summary terjadi dua penurunan log like hot yang disignifikan dari 44,022 menjadi 42,199. Dari tabel model summary nampak bahwa besaran dari R2 Nagelkerke sama dengan 0,542. Artinya, kedua variabel bebas X1 dan X2 mampu menjelaskan 54,2% variasi total dari model logit yang terbentuk. Selanjutnya kita ke tabel Hosmer dan Lemeshow test. Dari tabel Hosmer dan Lemeshow test nampak bahwa signifikan sama dengan 0,012 karena signifikan sama dengan 0,05 lebih besar signifikan 0,012, artinya model legit yang terbentuk fit dengan data. Selanjutnya kita ke tabel classification table. Perhatikan tabel classification table kolom percentage correct overall percentage sama dengan 83,7, artinya nilai ketepatan klarifikasi model sebesar 83,7%. Selanjutnya kita ke tabel yang terakhir, yaitu variabel in the equation X1 dan X2. Dari tabel variabel in the equation X1 dan X2 diperoleh model regresi logit berganda seperti G dalam kurung X sama dengan 4,401 ditambah 1,510 kedisiplinan ketepatan membayar pajak. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil uji normalitas dan homogenitas dan uji linearitas dan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi logistik. Sekian dari saya, terima kasih guys.